warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taqabbal qulubana bi dzikrika wa atim ni'mataka wa aslih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma qul waqtina ma la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tankiru biha dhunub wa tusirru biha al-qulub wa tatariqu biha al-husub wa tadinu biha al-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul Mukarram al-Mukhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan Pondok Pesantren Syaraf Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rutinitas kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita membaca maulid, kita bersolawat, bertawassul kepada Nabi dan para wali. Mudah-mudahan jadi sababiyah diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan jadi sababiyah kita diberikan rahmat, ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan barokah kita ngaji, mudah-mudahan kita menjadi para pecintanya para ulama, dan mudah-mudahan kita diakui oleh guru kita sebagai murid-muridnya, sehingga yang menjadi sababiyah kita akan selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, mulia dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, adiyaul asya'i ay asyadul asya'i halakan asyratun. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, adapun paling mubazirnya, paling sia-sianya perkara, yakni sangat sia-sianya perkara, rusaknya itu perkara, asyratun itu ada 10. Alimun la yus'alu anhu. Yang pertama yaitu orang alim yang keberadaannya itu tidak ditanya daripada si alim itu. Kalau ada orang alim, kita tidak bertanya. Maksud bertanya di sini adalah kita tidak belajar kepada orang alim tersebut. Maka kita adalah orang-orang yang paling menyia-nyiakan perkara yang sangat begitu luar biasanya. Alim ini orang yang mengerti tentang ilmu agama. Alim ini adalah sesuatu hal yang diberikan pangkat keutamaan, kemuliaan, bahkan dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Makanya ketika ada orang alim, orang yang paling beruntung adalah dekat dengan orang alim, kemudian dia mengambil manfaat berupa ilmu dengan cara belajar kepada orang alim tersebut. Serugi-ruginya orang ketika ada orang alim, dia tidak mendekatkan dirinya kepada orang alim tersebut
dan dia tidak mengambil ilmu dengan cara belajar kepada orang alim tersebut. Apa itu alim? Orang yang punya ilmu. Nah ini saya pesan nih, mohon maaf, kita ini udah ada pergeseran moral. Sekarang orang kalau manggil ustadz enak banget. Syekh Nawawi, bahkan guru-guru beliau, ulama-ulama terdahulu, kalau mengategorikan ulama, ulamanya kan orang-orang yang alim. Ingetin. Satu, dia harus paham ilmu fikih. Satu, ilmu fikih. Yang kedua, dia harus paham menguasai ilmu tauhid. Kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, dia harus menguasai ilmu tasawuf. Yang keempat, dia harus menguasai ilmu tafsir. Yang kelima, dia harus menguasai daripada ilmu hadis. Berarti kalau tafsir begitu berarti Al-Quran dengan asbabun nuzulnya. Kalau misalkan hadis, berarti ya hadisnya, kemudian mutalalah hadisnya, asbabun nuzulnya dia harus hafal. Tetapi Syekh Nawawi bilang kurang itu mah. Syekh Nawawi nambahin, orang disebut alim, disebut ulama, di samping dia menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu Quran dan ilmu tafsir, ilmu hadis, maka dia harus menguasai ilmu-ilmu yang mendukung itu. Apa? Satu, ilmu nahwu shoroh, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu bayan, dan ilmu-ilmu lain yang menopang ilmu tersebut. Kalau ada orang dia tidak menguasai ilmu tersebut, maka belum boleh dikatakan ulama. Kalau kita di bahasa kiai, ustaz. Ini sekarang kita jadi penyakit, makanya Lukman mohon maaf. Walaupun jago wirid ya, udah jago ngimamin, udah jago ajan mulut tiap hari dia ngomong. Ajan. Udah mirip Rabah pokoknya dah. Jago wirid, bisa mimpin tahlil. Uki di sini, terus yang lain-lain Arya, Daus bisa ceramah. Enggak boleh dipanggil ustaz, enggak boleh dulu, tar dulu. Kenapa? Jadi penyakit entar. Ingat gak ini? Setiap ustaz, setiap kiai itu wajib menjadi rujukan umat. Dia wajib nanya, dia wajib mengajarkan agama, dia wajib memberikan informasi, wajib mengajarkan ilmu fikih, tasawuf, tauhid, dia wajib mengajarkan itu. Jadi kalau seandainya Uki, Lukman, Arya, Daud cuma sekadar mimpin tahlil doang, kemudian dipanggil ustaz, ini mencoreng nama agama. Ini mohon maaf, ini bicara tentang alim. Kenapa? Karena alim itu begitu luar biasa. Kealiman ini harus bersanad. Saya dengan guru saya ke Mama Sempur, Tubagus Ahmad Bakri. Tubagus Ahmad Bakri berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi berguru kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut sanad. Nggak boleh kita jadi ustaz mau ngomong ngeliat di Google, ngeliat di YouTube, niru ustaz lagi ceramah, kita dengerin ustaz lagi ceramah, kita dengerin, kita apalin nih. Ini bahan buat malam sambutan nih. Nah ini ntar malam nih gue mau disuruh ngomong nih acara nih, gue mau ngapalin. Orang boleh, nggak bisa, itu berbahaya. Cuman kita sendiri yang salah, gampang betul langsung memponis orang sebagai ustaz. Kerusakan itu mohon maaf. Kalau seandainya mau saudara Kipong, hari ini saya panggil ustaz, mohon maaf, saya sedang membebankan urusan akhirat kepada beliau. Lukman saya panggil ustaz,
Kita panggil ustaz di mana ustaz? Syaitan. Kita nih makai dal, apa pakai dal nih? Takutnya kalau pakai dal murtad doang. Ada ustaz juga kan, ada ustaznya kan, ada ustaz. Orang ngomongnya kan begitu. Jadi olok-olokan. Kalau seandainya Luqman yang tidak alim, boro-boro dia alim, kitabnya aja kitab fikih dia nggak bisa. Boro-boro dia nguasain ngaji fikih kagak, ngaji tauhid kagak, ngaji tasawuf kagak, ngaji tafsir kagak, ngaji balago kagak, ngaji mantek kagak, nahwu sorof kagak ngaji. Boro-boro dia mau mahamin, ngaji aja kagak. Boro-boro ngaji, kitabnya aja kagak kenal, kayak mana sih wujudnya? Kalau saya kita panggil dia ustaz nih gara-gara cuma jago mimpin tahlil doang, mohon maaf, kita sedang membebankan kepada dia sesuatu yang akan merugikan diri akhirat. Mungkin kalau di dunia dia senang, dia lewat ustaz ya, alhamdulillah. Akhirnya jadi penyakit karena demenan orang-orang rata-rata manggil ustaz. Ada satu temen yang dia kenal sama dia, men mau kemana lu? Marah dia, man baik, ustaz. Penyakit kagak? Penyakit kagak? Lo jadi penyakit, makanya saya mah dari dulu mau orang manggil saya ustaz, mau manggil kiai, saya mah santri. Kenapa? Beban ini berbahaya. Memang kita enak di dunia seolah kita dihormatin orang, kita seolah diluk-lukan, nggak sadar kalau entar kita mati semua titel kita akan dipertanyakan oleh Allah. Kata Allah begini, dulu tanya malaikat tadi celupan adanya ustaz, dia mau tahu ustaz apa sih dia cuma ustaz, kata orang sih ustaz apa? Ya ustaz mau tahlil buka sorban ya. Terus ya dengan main ke masjid saya mah. Terus ya mungkin saya nggak pernah alpa, ada orang selamatan saya nggak pernah alpa pokoknya. Terus ya karena sering pakai sorban begini pakai peci haji ya ustaz ya. Terus ente ilmu ente kemana sanadnya? Sanad, apaan sanad ya? Lah ente ngaji kemana apa ilmu yang ente kuasain dia bingung jawabnya habis kali itu. Kira-kira kalau ada saudara kita jerumusin, mau nggak kita? Tega nggak? Nggak mau. Jangan ngejerumusin orang. Makanya jangan sembarangan. Kita ngasih titel ustaz kepada seseorang. Di sini kadang mohon maaf, kadang anak majlis suka apa ya namanya ya? Suka apa namanya mulutnya suka apa namanya? Bukan wengel, suka apa nih? Latah. Kayaknya orang-orang panggil ustaz, seberapa ini panggil ustaz, seberapa depan dari panggil ustaz. Pengen juga panggil ustaz. Dikit-dikit kan. Lah banyak ustaz. Kita liatin, bisa santri, kita liatin. Dia ngajar apaan sih? Mohon maaf, kalau ngimamin jangankan seorang ustaz, seorang laki-laki yang udah balik wajib ngimamin. Kalau memang dia seorang laki ngimamin siapa? Ya di bawahnya, teman-temannya, keluarganya, perempuannya wajib. Mimpin tahlil, jangankan ada orang yang mati, orang tuanya wajib dibacain tahlil oleh dia. Jadi nggak nunggu harus jadi ustaz, nggak perlu menjadi kiai. Paham kira-kira? Lu ustaz Gilang gue ngeri udah mulai nih. Gue ngeri lagi syekh dia nih. Jangan. Apalagi cuma ngajarin baca Quran doang, baru ngajarin baca Quran dulu udah ustaz baik lah. Orang ada hukum baca Quran mah sebelum ilmu tadi tuh fikih, tasawuf, tauhid, Quran itu mah wajib Quran mah. Dia mah kuncian lah, bagaimana mungkin ente belajar fikih sama Quran nanti agak menjes, agak mungkin. Itu dulu dikuasain, setelah itu baru pan-pan ilmu yang lain. Paham gak kira-kira? Kenapa kok ulama sangat dijaga orang alim? Orang alim dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi.
Dalam hadis Allah memuliakan para ulama, maka kita umat Islam wajib memuliakan ulama karena Allah memuliakan para ulama. Kata Nabi, ulama-ulama itu laksana bintang yang menerangi, berkahnya luar biasa. Kalau kita melihat orang alim, pahalanya begitu luar biasa. Duduk sesaat dengan orang alim, pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Makanya gak boleh sembarangan, gak boleh. Dan bahayanya, orang alim pun bahaya. Kenapa? Daging ulama itu beracun. Ngomongin ulama, coba-coba ente kalau ngebelangsa. Hati-hati beneran dah, coba-coba aja. Ente ejek nih ulama ya, ada ulama ente ejek. Karena ente gak dengar nama dia, ente ejek aja, ejek. Ente kagak mungkin mati sebelum ente gila. Ente nggak mungkin mati sebelum ente sengsara dulu ya. Harus dihinakan dulu. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya udah memuliakan. Ujuk-ujuk kita menghinakan. Hati-hati. Paham kira-kira? Jadi kalau ada orang alim, lakuin. Ayo kita ini ngaji sama orang-orang alim. Kalau kita alim, ajarin anak kita. Kalau kita kagak biasa, giring anak-anak kita kepada orang alim. Kenapa? Hati-hati. Rasul tuh, Rasul ngomongin Rasul. Kalau kita umat Islam enggak mau belajar kepada orang alim, ilmu fikih wajib nih. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, maka Allah akan ngirimin 3 bencana. 1, rizki mustahil berkah karena dicabut keberkahan rizki. Apa itu keberkahan rizki? Rizki yang berkah, rizki yang didapatkan di dunia tetapi untuk kemaslahatan di akhirat. Itu berkahan rizki, ziyadatul khair. Saya kaya, punya anak banyak, saya kasih warisan dia. Saya kasih warisan banyak, 5 warisan, arang-arang 100 bukan kilometer, 100 hektar. Si Gojek 100 hektar, si Hol 100 hektar, si Aldo 100 hektar, Bayu 100 hektar. Ya kan? Saya mati, kelebay. Ini dipatung si Gojek, Wahyu dipakai buat orang jelas pokoknya mah. Orang jelas. Pokoknya menurut si Holil, orang jelas. Jangan ini orang jelas, contoh orang jelas ini mah. Orang kaya lagu-laguan. Mohon maaf, itu bukan berkah. Yang berkah itu adalah rizki orang tua kepada anak yang menjadikan si anak ini taat, patuh, hormat, memuliakan kepada orang tuanya. Selalu ingat kepada bagaimana orang tuanya wajib dicintai dan dimuliakan, sehingga dia menjaga orang tuanya yang sudah mati bagaimana mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ini harta yang ditinggalkan tidak menjadi fitnah untuk kedua orang tua. Namanya harta berkah. Paham kira-kira? Kalau kita sekarang nyari duit buat apaan? Ayo. Orang alim dengerin. Kalau orang alim nyari duit, dia tahu buat apaan. Buat apaan? Investasi di akhirat, karena dia bakal ninggalin dunia, akan kembali ke akhirat. Dia tahu kalau orang alim mah. Kalau orang bodoh, dia punya duit, dia punya harta banyak, cuma seneng-seneng doang, mati habis urusan. Beda sama orang alim. Makanya ketika kita tidak mengaji, mustahil kita menjadi orang alim. Yang kedua, akan dikasih pemimpin zolim. Kita komplain mulu, BBM naik, minyak goreng jarang, cabai naik, plastik naik. Kadang gue bingung sih, dulu dagang kagak ngomongin plastik. Kalau orang dagang ngomongin plastik wajar, lalu dagang kagak sih ngomongin plastik.
Kita ini komplain mulu, oh, kita kritik pemerintah kita kritik habis-habisan. Padahal yang menciptakan pemerintah zalim adalah kita sendiri. Ketika kita kagak mau kan 3 pan ini nih, 3 pan, fikih, tauhid, tasawuf. Makanya dalam kitab Nasail Ibad Syekh Nawawi luar biasa, kita bersyukur banget. Ya Allah ya Karim, bersyukur banget kita ini. Ya Allah ya Karim. Cuma kita sombong kita ini. Makanya anak-anak ayo saya pesan kalian beneran, nyampe botak kepala kalian, nyampe botak nih, nyampe botak nunggu lagi botak mau nyampe kayak Ipin ya, rambut tinggalnya 1. Orang bakal mulia, orang bakal dapetin keberkahan, kagak bakal dapetin pemimpin yang amanah, kagak mungkin. Sekarang nih, apalagi mama, ntar udah mau calon masa-masa pencapresan. Bu, ya apalagi teman-teman politik ya kan. Oh si Anu ya, iya. Kamu kurang setuju sama dia, dia pakai orang keren itu. Si Anu, si orang baguan. Akhirnya si Anu dipilih, ternyata sama baik. Si Anu dipilih, ternyata sama baik, kagak jelas pokoknya mah. Semua semata-mata karena kesalahan kita, itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang lebih bahaya, mati dalam keadaan su'ul hati. Lah kok su'ul khatimah? Iya, karena dia nggak alim, sama ulama ngelunjak, songong sama ulama, sama wali songong, wali diledekin, ustaz diledekin, kiai diledekin, santri diledekin, pesantren diledekin, majlis diledekin. Kenapa diledekin? Karena dia bodoh. Akhirnya dia nggak sadar ketika dia mati dalam keadaan kebencian inilah yang menjadi sababiyah dia mati tidak membawa iman. Loh kok bisa begitu? Iya, karena ulama mah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menghina ulama berarti menghina Allah. Paham kira-kira? Orang dulu, mohon maaf, orang tadi Ustaz Erdani. Orang serang nyelonjong banget, Masya Allah. Dulu kalau ke rumah Ustaz mau ngaji, rumah mau ngaji. Ya Allah, mau ada apa-apa mau ngaji, begini, konsultasi mau ngaji, begini. Oh. Sekarang mentang-mentang ada YouTube, ya kenapa ada AI? Apa kalau dia nanya mulu, ya sebenarnya? Meta. Chat GPT ya. Ada apa nanya begini, nanya begini. Ente tahu nggak? Itu semua tanpa disaring. Kalau kita nggak punya dasar, itu bisa pemahaman Wahabi, pemahaman Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, apa yang ada di situ. Kenapa? Kan di semua pendapat ulama ada di situ. Boleh Chat GPT, AI segala macam dipakai untuk orang-orang yang sudah paham, udah punya fondasi. Ibu jawab. Di mana sekarang ngaji sifat 20? Gue belum dengar. Udah lama nggak dengar saya. Lah dulu begitu, sekarang kagak. Quran. Lah tauhidnya nggak dipakai. Lah entar akhirnya ente bisa baca Quran cuma bingung. Ini Quran buat apaan? Orang ente nggak tahu fungsinya Quran buat apaan. Tauhid jaga dulu. Wujud kidam baqa lil hawadisi, semuanya sihi wa daniyat iradatil mu'ayat sama basar kalam aliman hayal samian basiran. Orang kalau udah ini terus dibaca aman insya Allah. Karena ini adalah daripada aqaid, daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang udah jarang mama begituan. Dikit-dikit ibu-ibu udah jam 11:30. Mboyon jemuran udah diangkatin belum? Cepet, ustaznya bentar lagi nyampe.
Ayo ibu-ibu ngaji bentar lagi Ustazah sampai. Yang masak tinggalin dulu masak, yang terus lagi beres ngaji. Yang punya cucian dan dulu, kalau agak kirim aja ke laundry. Kalau laundrynya tutup, titip aja di depannya. Insya Allah besok itu cucian hilang. Biarin jangan masak dulu, karena masih banyak warung-warung padang, warteg yang pada buka. Lagi lapar suruh baik. Lah kita sekarang jarang tahu ini tuh, jarang dianuin, jarang kita ini jarang, udah jarang. Ustazah kemana bingung, ustazah separuh saya bingung. Bu, ini pompo saya, bawa. Lu ustazah nggak dulu ustazahnya. Yang aja mau minyamin seragam baik, dengan seragam bagus, ngibur ya kan. Entar dulu, diajarin nggak di situ sifat 20, diajarin nggak fikih, diajarin tasawuf apa kagak. Liatin, diajarin ngaji boleh. Liatin dulu tasawufnya sesuai nggak dengan kita, tauhidnya liatin sesuai dengan kita apa kagak. Liatin fikihnya sesuai apa kagak. Oh kagak sama, beda. Mendingan tengkurap di depan TV ngerungkak sambil makan sayur asem. Udah enak begitu aja. Kenapa? Bahaya kalau seandainya beda, kita aja kacau pulang ke rumah, obses ntar. Bisa di sini laki gomelin mulu ntar. Jangan. Paham kira-kira? Hati-hati. Sia-sia kesia-siaan yang paling besar adalah menyanyiakan ulama, orang alim yang ada di dekat kita. Kita nggak belajar, kita nggak bertanya dalam urusan agama. Hati-hati nih, mama. Mengerti ditanyain ente, durhaka sama anak lo. Kalau baba, nih kita sebagai babanya, emaknya orang bisa ngajarin ke anak, wajib nih anak kita kirim kepada orang yang ngerti. Kenapa? Kalau kagak kita kirim, durhaka kita mana? Durhaka. Jangan dipikir anak kita doang, anak durhaka sama emak. Hati-hati, orang tua bisa durhaka ke anak. Kalau seandainya orang tua kagak bisa ngajarin 3 pan, fikih, tauhid, tasawuf, kagak bisa ngajarin, kemudian dia kagak nyuruh anaknya berangkat kepada orang yang ngerti, dosa durhaka. Kalau nyampe si anak yang tersesat, maka yang disalahin emaknya. Kalau nih anak gak punya adab, yang disalahin emak babanya. Kalau nih anak kagak ngerti cara sholat, cara ibadah, maka yang disalahin emak babanya. Hati-hati. Makanya kalau sekarang anak kita gak punya akhlak, gak punya adab, jangan salahin anak kita. Pertanyaannya, kita ngajarin kagak? Oh kagak, kenapa yang dia ngajarin? Saya kagak bisa. Kenapa lu gak ajarin dia? Lu gak taruh buat ustaz? Salah siapa kalau begitu? Salah siapa? Karena kita ngebandingin anak kita, sebelum kayak si Onawan, si anak dengerin banyak enak banget. Digumulin lawan. Lawan kitanya yang bikin dia lawan sih. Lu durhaka mulu, lah kitanya yang bikin dia durhaka. Betul. Lu mau dibilang mau balikin mulu, lah kita yang bikin dia ngebalikin kita. Yang gak punya adab, kita yang ngajarin dia. Betul. Si Lukman, coba dia kalau rumahnya kok agak digarap dia. Orang berani, mama. Aku rela mama diapain juga mama. Takut mama, walaupun aku udah jadi MC internasional mama, di depan mama aku angkat topi pokoknya mah. Kenapa? Ada masalahnya. Sealim-alimnya kita di depan orang tua mah wajib taruh dulu di pangkat kealiman, taruh dulu. Gak boleh. Kalau ada orang ngaku alim di depan orang tua nyeroncong berani begini, gorong, galu berarti. Hati-hati, makanya lihat dulu 3 pan ini dikuasain. Makanya santri saya mohon maaf, 3 pan dulu kuasain. Nahu sorok susah, logat Jawa, logat Sunda belibet.
Untung si Ciko mah orang pengalaman, bapaknya orang mana? Palembang, orang Palembang jago-jago bahasa apa ditelan sama dia. Sudah beri kalau si Ciko lagi ngaji. Auzu. Lalu dengerin baik. Auzu ngadindung isun bela. Billahi kepada Allah minasyaitonir saking syaitan ar-rajim kana doakeun saking rahmat Allah. A'udzu kalimat fil mudarrijin ali muntahin mare takut rupal matropan adu mado di pada simpen takdir anak. Billahi be kalimat jar Allah kalimat istilah kabaca kurtir pana pe di pada takut ditanjar. Guru jar amat jarna adu mado insya Allah jar madu tado kana untuk minasyaitonir min kalimat sana syaitan kalimat istilah kabaca jar pana pe di pada takut min kita jar guru jar amat jarna kasra. Dari satu wajah mata pada untuk arojin ini kalian istilah ayat iklan takin menjadi sifat tina syaitan yang ada sifatnya terus sifat pada dia pada kuliah dia nah kalau terus kok keren juga ada boneka bocah itu bukan saya nyontohin si Ciko dia recall apa sih artinya entar dulu lah itu mah ribet misalkan waktu kita nggak bisa karena kita harus kerja udah gede udah mikirin bokin ya kan. Udah mikirin pacar, udah mikirin motor, segala macam di otak kita berantakan. Tenang kakak, aman kakak. Apalagi kakak dikejar target kakak harus kawin. Ini kakak bikin kemungkinan bukannya senang stres, saking stres makan mulu. Orang gemuk itu ada dua, ada senang ada stres. Kalau yang ini mah mohon maaf bukan senang, pikiran sakit. Emaknya udah makin tua, babanya udah makin, sedangkan dia anak semata, yang nerusin binnya siapa? Ini bisa terputus nih nasab nih. Waduh berbahaya. Makanya tuh bingung aja ngelamun aja siapa sih mau gue ya. Makanya dikit lagi muakan lagi. Itu yang makan stresnya men daripada tidur di pintu begini. Ya Allah ya kan. Gak apa-apa, itu mah duit insya Allah. Gak kawin tetap keren. Kalau emang gak dapet begitu, cuma kita adain dapat amin. Mudah-mudahan yang belum pada kawin biar pada cepat. Yang belum jauh yang jauh jodoh-jodohnya biar pada ada. Cuma jangan kebanyakan milih, lu kebanyakan milih. Jadi laki-laki mah jangan terlalu banyak milih, yang penting sepupu gak makin sepupu nih, ya udah gaspol. Ya kayak begini. Tapi si Anu cakep, tapi si Anu begini, tapi mulu. Akhirnya kegeksan, disalib mulu sama yang muda, akhirnya. Bener gak Bang Batal? Awas lo, kamu sedang ngerokok, kamu udah gue ngeri banget, gue nyalip. Sanjaya si Cukil ada mau diem hati-hati lo. Yang suka pada dilengkain mulu, Ki. Kayaknya bangga banget gue dilengkain sama yang kecilan. Mulunya. Iya. Cukil yang minum lagi, ada barang gitu. Minum barang seret di sini seret. Lu kan tolol, yang Bogor ini pada serius-serius banget no. Lalu masih main-main, tapi emang kalau wali begitu, kalau wali main. Orang kalau udah nyampe makom kewalian, aja udah dapat sir wali, emang begitu ibu pura-pura. Emang begitu. Jadi emang begitu, emang susah. Yang penting sholawatnya jangan ditinggal, karena kalau ditinggal bisa samplung ya kan. Jangan jadi tinggal. Jadi Bu, anak-anak kalau kita nggak bisa ngajarin, suruh ngaji. Hati-hati bahkan. Jangan nuntut dia sukses urusan dunia doang, sampai kita lupa nuntut dia urusan agama, urusan akhirat. Hati-hati. Ya mudah-mudahan di sini yang perempuan-perempuan mudah-mudahan dapat suami-suami yang keren, amin. Yang di sini laki-laki dapat istri-istri yang keren, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau karena kita ngomongin gini tunjuk. Sebenarnya ada yang ditunjuk, ada yang ditunjuk. Ada banget. Yang ditunjuk ada. Cuma dia malu.
Belum ketakut si perempuannya belum siap. Yang kedua yang lebih takutin, takut ketika dia pulang kegirapan mulu. Jadi kalau malam kan mau ketemu tahajud bukan, astagfirullahaladzim. Kegirapan di sini, kebayang-bayang kegirapan. Mudah-mudahan kalau kita nggak jadi orang alim, saya pesan minimal cinta sama orang alim. Yang penting jangan sombong, jangan ada sama kita goblok, tapi sombong sama orang alim. Walaupun misalkan mohon maaf, anak kita memang nggak ada jadi santri, nggak apa-apa biarin. Yang penting usahain, ajarin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita hormat, cinta sama santri. Doain anak kita dong, sini lu kagak jadi santri, iya duit lu jangan habisin buat beli rokok doang, orang jelas lu kono begini, lu berpoya-poya, punya duit dikit, lu sedapa lu, bahasa lu gajian bukan begini, sedekah dikit kasih santri. Begitu aja anak-anak kita begitu. Itu barokah hari ini seolah nggak berguna, tapi insya Allah nanti ketika kita mati itu yang akan menyelamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian wa ilmun la yu'malu bihi, dan yang kedua kesia-siaan yang sangat merusak, yaitu wa ilmun la yu'malu bihi, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ngaji aja dapatnya susah, disuruh lagi tuh, disuruh ngamal. Makanya ada orang ngamal ilmu, gak punya ilmu mustahil, gak bisa ibadah, gak bisa dia tanpa ilmu, gak bisa. Makanya hati-hati dah sama kita orang goblok. Ya jangan selagu-lagunya, kalau emang kagak tahu nanya. Jangan sampai malu bertanya, berjalan-jalan. Mending itu satu jalan, berjalan-jalan. Ya, tapi udah akhir zaman, maaf. Udah akhir zaman. Orang udah merasa ustaz, merasa udah ustaz rasanya. Orangnya sekarang mohon maaf, fakta di lapangan loh. Semua orang udah merasa ustaz, kalau ustaz ngapain gua ngaji? Orang udah merasa kiai. Ada begini, Ustaz Ciambi panggil kiai. Iya, pokoknya bukan suruh panggil kiai dulu. Ada ngomong, lu besok manggil gue jadi ustaz lagi. Mengapa? Si Ami panggil kiai, gue juga harus kiai. Nah, kok bisa begitu? Umur gue lebih tua daripada dia. Nah, kok bisa begitu? Kalau lu kagak manggil gue kiai besok, awas lu, belum undang selamatan, baru bakal datang lagi. Mau lu? Itu ustaz. Lah pokoknya hari ini panggil gue. Akhirnya kiai bahasa ustaz jadi olok-olokan. Tiwa pakai sorban begini doang. Pak, dan Bapak Ustaz. Makanya saya mohon maaf, saya mah kalau ngasih ini, kalau selamatan gak bisa bareng orang bahaya. Si Lukman ujuk-ujuk belum pernah MC di luar, belum pernah di sarang tahun, emang raja MC dia. Siapa yang meragukan Lukman di sarang tahun? Ya kan pokoknya MC internasional sarang tahun. Ujuk-ujuk di kampung, di acara kampung, ujuk-ujuk yang biasanya MC ini sakit gigi. Nggak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau si Lukman otaknya jahat, otaknya kotor, sombong, habis MC terus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, manggil saja Lukman aja. Saya di sini, mohon maaf para hadirin nih. Ini mohon maaf ya. Terpaksa aja saya di sini. Saya ini MC internasional. Cuma karena menghargai Sohibul Musibah, mudah-mudahan insyaallah Sohibul Musibah surga, amin. Fatihah. Cuma mohon maaf, hari ini saya ustaz. Bercanda. Di hati itu bara-bara manggilnya ustaz kamu. Cuma nih dengerin penyakitnya di awal. Karena nih udah mulai ada aroma begitu tengil. Besok ada kesempatan lagi. Panggungnya MC ada. Cuman yang biasa bikin tahlil
lagi berhalangan hadir, lagi kondangan, kebiasaan. Tolong ya. Ya udah sih. Saya tanya, orang kadang merasa kagak enak, manggil Lukman. Assalamualaikum para hadirin, saya insya Allah mau membacakan susunan acara pada malam hari ini untuk sambutan MC saya sendiri. Cuman untuk nanti pembacaan tahlil, surah Yasin, tawasul dan sebagainya ke Lukman. Nggak bisa. Mau nggak mau, karena udah lumrah. Nyebutnya apa? Ustaz. Lukman, betul nggak? Lukman berarti bukan grogi, bangga. Akhirnya apa? Begitu saja punya ntar untuk doa penutup, ya sekalian Ustaz Lukman sekalian begitu kan? Makin sombong. Orang mah kalau disuruh pimpinasi kan pimpinasi baik, dulu ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak ada sorban, ada kain temen ditarik dulu, dipakai begini. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala qudratin. Ngomong udah jelas. Emang baru begitu doang cuma maksain. Para ibu-ibu, para hadirin sekaliannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka oleh karena itu para hadirin, di malam hari ini kita wajib mempersiapkan diri kita untuk datangnya kematian. Maka oleh karena itu saya mengajak para hadirin untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pojokan tadi nyaut, amin Ustaz. Emang suka banyol? Karena tadi udah mulai kipong nyaut, amin. Ya Ustaz. Beres acara. Jadi Ustaz nih aja di tongkrongan ngomong komitmen Lukman, lu besok itu lu Ustaz aja ya. Lu kesan Lukman lu Ustaz pokoknya ini lu udah Ustaz. Mohon maaf semuanya, semua begitu mulanya. Mulanya begitu, emang begitu jadi penyakit kuning. Lah ya tanya Pak RT di sono begitu, mau bagaimana RT? Emang begitu awalnya, emang dimulai. Orang boleh, kasihan. Makanya orang berdegur sama saya kan begitu, kagak manggil Ustaz. Padahal mah kita kagak manggil Ustaz bukan ngapa, kasihan. Lah kita makan santri tahu, syarat dan rukunnya tahu. Ini bicara alim nih, apalagi ngamal ilmunya, hati-hati. Harus ngajar ngaji dianya. Tauhid, ilmu tasawuf, fikih wajib diajarin sama dia itu. Gak bisa ustaz doang mah. Paham? Tenang Ben, besok jangan kalau ustaz jadi mau, gua kayak ustaz agama. Jangan semua biang kerok. Lu tau nggak kenapa lu mau ngeliat ustaz? Dia kan ustaz juga. Manusia itu emang begitu, lah kagak percaya deh. Emang begitu. Mulai dari kaki pom. Apa sih? Ustaz juga dong. Lah ketemu orang udah tahan. Belum tahan ya kan. Lah bocah-bocah kecil kan mau jadi ustaz itu ya, udah ustaz udah tol modal. Akhirnya bocah-bocah kecil manggil Ustaz. Lah kan emaknya bingung, anakku jadi ustaz kapan jadi sakit kuning begini. Tapi jadi framing di masyarakat ini jadi berbahaya. Naudzubillah subhanallah. Tapi memang ada penghargaan khusus ya. Karena ustaz itu terkadang ada ulama itu ngasih kepada muridnya. Dan juga ada memang karena dia ini sebagai sosok apa ya, yang memang banyak pengabdian kepada agama. Ada yang begitu, tapi bukan bicara kealiman, bukan. Itu panggilan penghormatan. Tapi orang-orang kita ini kebanyakan langsung bicara kealiman, itu berbahaya. Bicara ilmu padahal enggak mumpuni, itu sangat berbahaya.
Awas nih kayak ngoyut atau malu saja sehat saja. Ya kan aktif kan di salah tahun aktif pegawai peran apa namanya saja. Contoh, jangan main langsung ngegas lain. Lu dipanggil saja dulu apa lu panggil bos orang begitu sih kamu dulu. Lu mau saja dulu telat. Wah, akhirnya besok udah mulai bikin lagu-laguin, besok masuk kalem. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu ya. Biasanya ngacor, biasanya nyantai kan. Biasa cablak. Ibu, Mbak sehat ya Nyai, sehat ya. Sehat ya Allah. Dibikin mulai flexing aja. Mulai flexing. Waduh, penipuan semuanya. Waduh, berbahaya. Jebakan Batman berbahaya. Makanya ponakan-ponakan saya ya punya si Olil no, lu bogono begini orang boleh. Entar kalau ada gua jadi Gus, baru jadi Gus. Entar udah nerusin, baru langsung pangkat makom saya turun ke dia. Iya. Orang gak nerima, gak ada urusan, sana tersambung. Atau murid-murid saya yang saya turunkan makom itu, oh iya, yang berhak ngasih itu gurunya. Orang lain gak berhak. Orang lain cuma bisa menilai. Kalau dia benar, dia hatinya bersih, terima. Tapi kalau kasut, ditolak panggilan itu. Itu begitu, panggilan itu panggilan. Makanya mulai hari ini, yuk kita semuanya kalau ingin mulia, kita belajar ngaji. Setelah ngaji kita amalin. Begitu insya. Bang Oni ada Bang Oni? Nggak ada ya? Kagak tadi gue main tukang ngurut. Ada kingkong jago ngurut gor-goroan. Tukang ngurut kan begitu, tukang ngurut. Kalau dia nggak dipraktekin, nggak kerasa jago ngurutnya. Ustadz juga begitu ente, sama kayak tukang ngurut. Contoh si kingkong jago ngurut katanya, jago. Belum dikerasain megang orang, belum bisa dikatakan ngurut. Paham gak? Megang-megang orang bisa megang-megang doang, megang-megang di doang lah. Jago banget begitu doang mah. Cuma kan titik kurangnya di mana kan ini. Oh lambungnya kena begitu kan. Masuk angin, kita Oni kan di leher kita dipintas begini kan. Oh ini mah dia punya pikiran kan. Dia tahu. Oh ini angin nih. Abis ini tidur ya, abis ini tidur yang banyak. Bangun tidur malam minggu terbangun hari Jumat ya kan. Dia tahu mana orang stres, mana masuk angin, mana kecapean, dia tahu. Kenapa? Karena emang jago ngurutnya. Orang ngaji pun dalam ilmu agama dia tahu begitu. Jadi nggak bisa dengan cuma katanya nggak bisa bro. Tapi mudah-mudahan di kampung kita insya Allah barokah amin. Mudah-mudahan masyarakat juga pada demen ngaji, alhamdulillah. Yang celaka yang kagak ngaji, tahu-tahu ujung-ujung dapat gelar Ustaz. Wah ini yang repot ini, udah aja. Qala batul atibai al ilmu abdulul khalafin wal amalu bihi akmalu syarafin. Telah berkata sebagian para sastrawan, adapun ilmu itu paling utama-utamanya pengganti. Dan adapun amal dengan ilmu itu paling mulia-mulianya kemuliaan. Warisan yang paling bagus adalah ilmu. Pengganti orang-orang yang alim adalah orang alim. Dan kemuliaan yang paling mulia adalah ilmu. Gak akan luntur dia itu. Ayo kita dapetin semuanya. Jangan kita begono begini. Kemudian wara'yun ay tadbirun sawabun la yuqbalu wasilahun la yusta'malu. Dan yang ketiga, sesuatu yang mubazir dan sangat-sangat mubazir kerusakannya itu ketika ditinggalkan. Wara'yun ay tadbirun, yaitu pemikiran, yakni peraturan sawabun yang benar, la yuqbalu yang tidak diterima. Nih kita mohon maaf.
kejelekan di kita di masyarakat nih, yang didengerin itu yang bener apa yang punya kendali? Hah? Yang bener apa yang punya pengaruh? Hah? Yang punya pengaruh. Ada orang, ini emang dia bukan siapa-siapa, cuman bagus, idenya bagus, pendapatnya bagus, nggak terima. Mubazir itu orang. Makanya saya di dunia politik, mohon maaf ya, orang main di politik ramai begitu bang, ramai bobolan di politik, puyang malah kita dengerin puyang. Ada terobosan begini, ada begini dulu, mohon maaf, B.J. Habibie dulu, mohon maaf ya, kita seharusnya dulu udah punya kapal pesawat sih. Saya kalau ngomong kapal sama sendiri domelin, bukan kapal, pesawat. Kata gua ngapa emang ini? Beda, kalau kapal itu laut, kalau pesawat dia terbang. Dia kalau pesawat main di laut, berarti dia hari mati gitu, gelap gitu. Ya udah terserah udah pokoknya mah. Ya kalau bahasa kita kapal dia kapal terbang, saya kira begitu kan. Dan ditolak. Mohon maaf, sekarang ini ramainya perdebatan pro kontra. Kalau kita lihat di televisi dimanapun juga, ya itu tadi. Kadang orang-orang yang punya gagasan bagus nggak diterima. Kalau apa yang punya? Kalau yang punya duit, yang punya pengaruh, yang punya jabatan. Makanya saya pesan santri mah kudu punya jabatan. Apa alim? Harus alim. Orang tuanya dukung. Kasih. Jangan bilang. Jangan, lu kalau mau keren kudu alim gitu. Bagi lu ngomong orang bagaimana? Gak bohong. Tangan aku tuh mantap. Ini jari saya nih kalau punya duit nih, ya kan? Ini bisa bergeser nih orang, bisa bergeser. Itu hebatnya bangunan tuh cuma kayak tujuh bisa geser. Orang kalau punya duit. Tapi kalau kita cuma bacot doang, kita gak ada kita ngomong kayak apa juga orang geser. Itu hebatnya itu. Makanya saya pesan pemerintah dikritik boleh, dilawan. Yang ente bisa geser beneran. Ente coba ente keterlaluan mengkritik pemerintah, ente bisa bergeser bang. Dari tempat kamar yang nyaman beserta anak, ente bakal bergeser di tempat tinggi yang sangat dingin. Orang percaya ente, bener-bener saya ngomong. Bener-bener. Makanya hati-hati, terutama nih Bang Rocky, hati-hati di dalam bernarasi loh. Udah bernarasi yang keluar di ini, karena beda. Mohon maaf, kalau yang ini masih agak percaya. Kalau ini percaya, itu kalau udah bernarasi ngomongin dunia perpolitikan, jangankan di Indonesia, dunia dia tahu. Selat Hormuz. Kalau ini baru Selat Malaka doang dia mah. Ini masih begini dia mah nih, Grobogan 5 tahunnya tuh. Kali Lembang, dia tahu dia kali. Kalau Selat Hormuz orang. Cuma kalau yang satu ini mohon maaf, ini bawasannya luas. Saking luasnya kalau ngomong saya bingung. Mohon maaf, di kitanya ada yang aktif, diam-diam aktif di FB, di Twitter, jangan bergeser, bisa bergeser ya, bergeser, saya bilangin doang. Makanya kalau guru selalu bilang begini, hati-hati. Ada orang yang gue yang lagi boleh dilawan. Satu, orang yang punya duit, yang kedua orang yang punya jabatan. Jangan bergeser, kagak percaya digeser. Beneran digeser. Jadi yang mudah-mudahan ya, cuma hati-hati nih, medsosnya juga hati-hati. Jangan aneh-aneh, jangan hati-hati. Bisa bergeser. Karena sekarang lagi panas, situasinya lagi panas. Ini udah bursa capres cawapres udah mulai pada naik. Kita mah jangan digor-goroin. Jangan diajak begono, jangan. Ntar baik kita mengikuti komando ulang, begono jangan ikut debat. Jangan begono begini, jangan. Kita mau orang hidup, orang awam. Kalau orang awam laksana santri, ikutin guru. Nggak usah berdebat begono begini. Orang hidup kita mah ikutin baik keputusan guru bagaimana. Kalau pengen selamat, insya Allah keputusan kita ditanggung jawab oleh mereka. Paham kira-kira? Ada yang ngasih terima kok, kalau ada yang ngasih kerudungnya kan mau ya terima baik begitu. Apa buat ayakan nyaring gitu tuh namanya, nyaring ini ya. Oh santri apa ya apa.
lumayan baik. Paham? Tetapi jangan habisan sampai kita akhirnya nanti karena perbedaan nanti kita sama tetangga sama saudara pada saling bermusuhan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya harap kita makin hari guru makin cerdas. Jadi terus nih, awas di keluarga pun sama. Di keluarga pun terkadang yang benar itu orang terima kadang kalah sama yang tuaan. Kadang ada yang banyak ngomongnya, ada yang begitu, ada yang suka emosi baik, ada yang begitu. Akhirnya yang ini juga kalah atau ditelan. Jadi hati-hati. Jadi jangan, ya. Jadi nggak ada manfaatnya tuh hal tersebut. Nah kemudian wasilahun wa yusta'malu, dan yang keempatnya senjata yang tidak digunakan. Kata Sayyidina Utsman, hal yang sangat sia-sia punya senjata nggak digunakan. Maksudnya apa? Ya kalau kita mau perang kudu pakai senjata. Ibu-ibu nih, saya kadang mohon maaf. Ente gue tolol yang punya orang tua goblok. Ma ente ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Orang mukmin minta doa. Mama, aku ingin mulai bekerja. Tolong, itu kudu minta air. Sama emak itu minta air. Itu dia mustajab. Emaknya tengah malam nangis. Yang nama emak, orang tua saya tanya, pengen nggak anaknya sukses? Pengen nggak? Anaknya pengen suksesnya duit banyak, betul? Betul. Iya, doain. Kadang kita hilang. Seberuntung-beruntungnya orang adalah orang yang masih punya orang tua. Saya ini nggak seberuntung kalian yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena keramat saya sudah tidak ada di depan mata. Cuman kita mah terbiasa kayak ulama-ulama sombong, kebangetan ngikutin sosial, malu takut dikatain katro. Malu kita mah minta doa orang tua, malu kita mah dibikin malu di otak kita itu. Kayak mah gue astagfirullahaladzim. Itu orang tua kita sujudnya luar biasa itu mendoainya. Ada riwayat, Opi Kumis tahu Opi Kumis? Opi Kumis itu dulu beliau ketika awal-awal acting, beliau ini karena beliau ini yang namanya kan acting mah di tahun jebol, ini kan perlu apa namanya casting begitu kan? Dia bilang begini, ini ada casting, ini bagaimana cara diterima deg-degan, saingannya banyak. Apa itu? Beliau datang ke seorang Habib, Beb, minta doanya. Opi Kumis yang ngomong. Kata Habib, ente masih punya emak? Masih. Ada emak ente? Ada. Sekarang ente pulang. Terus minta doa, kemudian ente cuci tuh kakinya emak ente minum. Ente punya hajat apa? Gak usah ente ungkapin di hati, ente dengan tawadu, dengan pasrah diri, ente minum tuh dengan ikhlas ridho, ente tawadu, menundukkan ente serendah-rendahnya, memuliakan orang tua ente. Itu doa lebih mustajab daripada wali-wali yang lain itu. Yang bener nih, udah ente jangan ngomong pulang. Kalau sampai anda nggak berdoain, Opi Kumis pulang ke rumahnya, tahu nggak? Emaknya dari mana? Dari sawah. Itu kaki masih belepotan sama Opi Kumis, dicuci kakinya itu, dipidong. Maksud tuh tokcer. Beliau nyampe sekarang, maaf, masih laku nggak darah? Masih laku nggak? Nyampe sekarang pelawak yang paling asli, yang nggak lebay-lebay, beliau. Lucunya apa adanya, asik, nggak sombong, luar biasa beliau itu. Akhirnya lapor ke Habib,
dapat berapa bulan itu, alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah anak begini, wah hebat. Karena bagaimana? Itu ada yang bilang bahwa aneh pulang dari sawah, langsung bayar, anak cuci, udah ada minum airnya. Kami ketawa, astagfirullahaladzim. Mengenai ke cuci dulu, nanti bersih kakinya. Ya kakak, anak kasih itu minum, berarti sama itu minum juga kan, bukan terus kubur. Maksudnya mah bersihin dulu kakinya. Tetapi karena keyakinan Ovi Kumis begitu mantap ke orang tuanya, jadi mohon maaf nih saya. Sama emak ngomong begini, mak, saya bang ngaji susah banget mak. Saya ngomong, ngaji susah banget mak. Mak, saya laki orang bertahu ngaji Jawa. Jawa gimana sih? Puyeng. Terus saya ngomong Sunda lagi mah. Terus dua-duanya ya orang makan. Oh yakin saya mah. Ya mau ulang. Lu bisa yakin lu bisa lu yakin. Saya ngomong begitu, mah. Doain Maya minta redo ya, Mak. Gua redo lu dapat jadi orang, gua redo udah berangkat. Yang penting mau belajar kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, mau bahasa apa gitu, lu belajar yang penting mah. Ya udah Maya. Jadi pertanyaan saya ente ini yang masih ada orang tua masih suka begitu apa kagak? Kan kagak ente mah, betul? Malu kita ini di otak disuges oleh keadaan kampung, keadaan pergaulan bahwa seolah-olah emak kita mah gak hebat, seolah-olah emak kita mah gak keren, seolah-olah emak gua mah gak hebat, bapak gua mah gak ada papanya. Padahal kemuliaan kita dimulai kesuksesan di kaki kedua orang tua. Cuci. Jangan mandang emak kita goblok, jangan mandang emak kita bodoh, jangan mandang emak kita lemah, jangan mandang emak kita bukan ulama, bukan ustazah, bukan orang alim, bukan wali, bukan itu. Tapi kita lahir daripada rahim-rahim mereka. Itulah yang menjadi ikatan batin yang terkuat seorang anak kepada ibu. Kecuali emak kita udah kagak ada, baru ke bapak. Kalau masih ada mama, kita kejar emak. Karena anak laki-laki mah udah pasti lebih dekat ke emak dibandingin babanya. Paham kira-kira? Mas sukses mau kawin kan? Ente belum kaya, ente cobain aja 40 hari dari sekarang nih saya bisa jamin. 40 hari dari sekarang ente minum itu cucian air mah ente. Yakin saya yakinnya, ayo 40 hari gak usah juga 40 hari kita lihat. Kalau nggak ada sinyal bagus, ente lapor. Beneran, kita mau hajat apa? Ayo. Cuman kita mah selalu nganggap emak kita rendah, betul? Jawab yang jujur, betul. Kita ngelihat emak kita dengan mata kepala kita, bodohnya itu tidak pernah ngelihat pakai perasaan, nggak pernah ngelihat pakai mata kan? Hati. Paham wes? Makanya kalau pulang ke rumah, emak bilang, yang penting airnya nih. Ya ente kuliah begini nih. Bagaimana otak kuat? Bagaimana gua nih gak terganggu dengan posisi jalan ente semua kita semua yang ada di sini. Orang tua ente. Luar biasa. Ente siapa? Ciko ya kan? Riko ente nih. Hah? Ente Sanjaya kan cuciin terus tapi mainnya ada ya kan? Dan tiap hari juga ini tenggorokan gatel ya. Jangan tiap hari juga. jangan tiap hari juga. Ya kan seminggu sekali. Boleh keramat tiap malam Senin atau tiap malam. Tetapi syaratnya tidak cuma minum doang, tetapi takdiman wa takriman kepada ibu bapak. Jangan pernah kita merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih alim, lebih pintar, lebih kuat daripada orang tua. Syarat itu doang. Kalau anak udah bisa mengkosongkan hati dan dirinya depan orang tua, beres. Sama masalahnya. Seperti murid ngaji ke guru. Kalau murid masih sombong, di hatinya nggak dikosongin, nggak bakal dapat. Bagaimana guru mau ngasih sesuatu orang pada dulu dari isinya? Kalau wadah kita ingin diisi, maka wadahnya wajib kosong. Begitu sama. Paham kira-kira? Ya senjata ini luar biasa senjata ini. Luar biasa senjata ini. Syekh Humaymi di Iran itu resepnya ke orang tua, mana dia ke orang tua dijunjung tinggi orang tuanya sama beliau itu.
Walaupun kata orang beliau Syiah, waduh, bagaimana adab-adab beliau? Syiah urusan kita nggak ngerti, urusan begituan biar aja, urusan tauhid. Tetapi konteks yang beliau praktekkan sama dengan kita, sama-sama mengharap berkah. Yang kedua, memuliakan ibunya. Paham nggak? Paham? Jangan nyeloncoh, paham? Waduh, jangan nyeloncoh bilangin. Orang jangan membentak. Segoblok-gobloknya anak, segoblok-gobloknya murid. Nih kalau si Riko nih kok berani itu melotot nih kagak sedikit 1.000, mau pada melotot mau keluar begitu, atau buangin sendal main, buangin. Dia kalau kita jajan orang dikasih sendalnya ini dibuangin ke atas genteng. Iya, jemuran udah mulai kering, akan habis dicak-acak jemuran. Lapor sama saya, nggak ada manfaat yang ngaji. Ente Bengyo, Kler, Mas Topong, Uki, Lukman, ente semua di sini saudara orang tua. Satu, jangan pernah ente merasa congkak sama orang. Pokoknya anggap mata orang tua nggak guru. Lu sama gua nggak berani macam-macam. Kenapa lu sama orang tua berani macam-macam? Lu sama gua nggak berani songong. Kenapa sama orang tua lu berani songong? Kan goblok namanya. Betul. Jangan kalau ente ngormatin saya, hormatin kedua orang tua ente. Muliain saya, sama ente mulai orang tua ente begitu. Kalau ente sama saya nggak berani melotot, maka jangan pernah melotot sama kedua orang tua, terutama kepada emak. Kalau ente sama saya selalu saya omongin, ente pada nunduk baik. Begitu pada sama orang tua, kalau diomongin nunduk, jangan ngomong selalu itu 2 kali. Muka emak kita udah telan baik, jangan. Inilah yang membuat kita kagak barokah yang pada akhirnya senjata yang mustajab tidak pernah kita dapatkan, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Paham tidak? Jadi keberhasilan seorang hamba di antaranya selain ridho dari Allah, ridho dari Rasul, ridho dari guru, adalah ridho daripada kedua orang, wabil khusus emaknya. Kecuali emak kita menghendaki jalur maksiat, nyuruh yang kagak jelas, ngarahin yang kagak jelas, jangan ngaji, jangan sholat, jangan ibadah, jangan didengerin emak kita begitu mah. Kenapa? Kalau kita dengerin, kalau kita ikutin, selamat saja kita menjerumuskan orang tua kita. Paham kira-kira? Ya, mudah-mudahan sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bukan ngajarin, kita hanya sharing. Pokoknya kalau mau berhasil jangan macam-macam sama emak, jangan macam-macam sama guru, jangan macam-macam sama ulama. Beres urusan, pokoknya beres, udah pasti bakal sukses. Praktekin apa yang dipraktekin. Ya Pak, jadi wali. Nanti kan jadi wali kan? Jadi wali dia apa? Jadi wali dia. Udah bisa bismillahirrahmanirrahim, sudah bisa ngobatin. Kali kelas. Enggak, Bapak memang bener, kalau mau udah keren. Nanti saya namanya kan cepet-cepetan tadi kira duluan siapa kemana? Yang penting tadi siapa yang mahabbah orang tua, dia yang penting. Aras awas. Riko yang kecil-kecil nih, siapa tuh namanya? Jangan kecil-kecil. Awas, kalau minta sama orang tua, kalau orang tua belum ngasih, jangan langsung ngambek. Paham? Kudu sabar. Ya, siapa nih tangan Rapli, ya. Jangan, orang boleh matang badan gede, mau hantam lu, jangan. Jangan, emak kita smackdown. Bokeh bias juga lo. Jangan, orang boleh. Jangan, karena mama tempat kita dalam keadaan duka. Di saat suka makanya kita merokok jauh, tapi di saat kita duka sedih lagi kemana? Ke temen apa ke emak? Lagi sakit minta kerokin sama siapa? Di saat gini aja kita ngambek sama kita, lagi kemana? Lapornya kemana? Makanya oleh karena itu mama tempatnya penderita. Makanya jangan kita tambah penderita. Paham Bang Hasan? Kalau mau bini mah lagi seneng doang kan, cuma kita otak sama bini tapi aja kemalarinya. Emak lagi puyeng, kepala teteng apa cica. Ini layar tancap udah ada 5, di sini layar tancap.
koyo cakri udah patet gak? Neng memang. Kalau dari mama dia mah, udah di uang kita doang sih saya baru. Sabar. Jangan lu pulang sama bini lu kasihan. Mama. Dirangkul terus, mama emang gitu mama. Makanya tolong jangan pernah rendahkan orang tua. Wabil khusus mudah-mudahan mak kita sehat walafiat, panjang umur, makin ditambah kemuliaannya. Mudah-mudahan diijabah doa-doanya. Apa-apa yang didoakan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, apapun untuk anak-anaknya, mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang itu tidak baik menurut Allah daripada doa-doa orang tua kita, mudah-mudahan kita dan orang tua diberikan pemahaman karena biar memahami maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Poyun semangat 4, 5 merdeka. Hidup mah begitu. Oke. Iya, luar biasa. Kayaknya kalau mas saya masih ada nih. Begini cuma masalah ngira aja mas saya tenang mah. Saya begitu tenang aja. Siap wahab, siap nah. Begitu rasa tadi. Kalau emak dalam dunia kita hormatnya meninggal tersambung terus. Terus. Jangan sampai lagi meninggalnya, lagi hidupnya jangan tersambung apalagi udah meninggalnya. Nah, itu beda sepanjang itu. Mudah-mudahan semua berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bisa. Salatullah salamun